guys, balik lagi bareng aku Ara. By the way, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film terbaru yang diangkat dari kisah nyata tentang perbudakan. Film ini berjudul The Woman King. Yuk langsung saja ke ceritanya. Afrika, tahun 1823. Agoji adalah prajurit atau tentara perempuan yang melindungi kerajaan Dahomey di Afrika Barat, terkuat, disegani, dan ditakuti. Di malam hari, perkemahan tentara kerajaan Oyo, para tentara Agoji menyerang para tentara Oyo, hingga terjadilah pertempuran. Dan akhirnya, Agoji berhasil membunuh seluruh tentara Oyo dan berhasil menyelamatkan para sandera warga kerajaan Dahomey. Namun sayangnya, salah satu tentara Agoji tewas pada pertempuran tersebut. Seperti sebuah tradisi, tentara Agoji yang telah gugur tidak akan dikuburkan, melainkan dibiarkan terbaring, hanya ditutupi kain dan diberi patung Ogo pada kepalanya. Seperti sebuah bentuk penghormatan terakhir, keberanian dan kekuatan. Nawi, salah satu warga kerajaan Dahomey, dia dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki tua kaya yang bersifat kasar. Namun Nawi menolak dengan mentah-mentah. Ayahnya yang melihat Nawi seperti itu, ia membawa paksa Nawi ke istana Dahomey untuk menyerahkan Nawi agar dijadikan tentara kerajaan Dahomey saja, karena ayahnya pikir Nawi sudah tidak lagi berguna. Gejo adalah raja ke-9 dari kerajaan Dahomey. Ia memiliki 6 istri. Naniska sebagai jenderal wanita terkuat kerajaan Dahomey menyarankan kepada Raja Gejo untuk berhenti memperdagangkan budak berkulit hitam Afrika kepada bangsa berkulit putih Eropa dan digantikan dengan menjual minyak kelapa sawit saja. Raja Gejo pun menyetujuinya. Di lain sisi, Nawi dan yang lainnya dilatih dengan sangat keras untuk menjadi calon Agoji. Membuat senjata dengan menggunakan tali, berlari menaiki bukit, berlatih menggunakan pedang, menembak, dan bertarung antar calon Agoji. Namun Nawi yang keras kepala selalu berulah dan melanggar peraturan Agoji. Itu semata-mata Nawi hanya ingin mencari perhatian dari para tentara Agoji. Seperti di saat para tentara Agoji mempraktekkan tata cara menebas leher dengan boneka patung tali sebagai objeknya. Nawi dengan keisengannya menambahkan bubuk mesiu pada leher patung tersebut agar membuat ledakan. Di siang hari, di saat para tentara kerajaan Dahomey melakukan pesta, tiba-tiba saja para pasukan tentara Oyo memasuki istana kerajaan Dahomey dengan menunggangi kuda. Naniska yang melihat jenderal kerajaan Oyo membuka penutup wajahnya, ia seketika membeku dan mengingat masa mudanya yang suram ketika ia diperkosa oleh jenderal tersebut. Kedatangan tentara Oyo ternyata hanya untuk meminta upeti, yaitu 40 Agoji muda. Jika Raja Gejo menolak, tentara Oyo akan memblokir pelabuhan di Kuida agar tidak bisa lagi berdagang. Diketahui jika pelabuhan Kuida adalah bagian dari kerajaan Dahomey. Namun, dengan keserakahan kerajaan Oyo mengambil kendali atas pelabuhan Kuida. Raja Gejo pun membuat penawaran. Ia akan menyetujuinya, namun dengan upeti 20 Agoji muda saja dan akan diantarkan ke pelabuhan Kuida. Tentara Oyo pun menyetujuinya dan bergegas berlalu pergi. Ternyata tentara Oyo sedikit bodoh. Tidak akan semudah itu Raja Gejo memberikan para tentara Agoji jika tidak ada rencana terselubung. Beberapa saat kemudian, para pasukan tentara Agoji berbaris rapi. Lalu, Naniska pun memilih 20 tentara Agoji termasuk Nawi untuk dia bawa ke pelabuhan Kuida. Sesampainya tentara Agoji di pelabuhan Kuida, tentara Oyo dengan wajah bahagianya merendahkan kerajaan Dahomey. Naniska dengan santainya menjawab jika bukan tentara Agoji yang akan ia jadikan upeti. Tiba-tiba, Naniska menendang keranjang besar yang ia bawa. Dan ternyata, upeti yang kerajaan Dahomey berikan adalah kepala para pasukan tentara Oyo itu sendiri. Dan terjadilah baku hantam antara Naniska dengan Jenderal Oyo.
karena keadaan tidak berpihak kepada tentara Agoji, akhirnya tentara Agoji melarikan diri dan berhasil selamat. Di keesokan hari, bangsa berkulit putih Eropa yaitu Kapten Santo dan Kapten Malik memasuki kerajaan Dahomey. Mereka disambut dengan hangat oleh Raja Gejo. Kedatangannya hanya untuk mengenang mendiang Ibu Malik yang berasal dari kerajaan Dahomey. Dan mereka juga memberikan hadiah berupa pedang untuk Raja Gejo. Raja Gejo menerimanya dengan bahagia dan menyuruh mereka tetap tinggal beberapa hari untuk menyaksikan ujian akhir para calon Agoji. Diketahui jika bangsa Eropa netral, akur dengan kedua kubu, kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Beberapa saat kemudian, ujian akhir calon Agoji pun dimulai. Tak disangka-sangka, Nawi yang selalu membuat onar, ia malah menjadi juara pertama dari ujian akhir Agoji. Nawi pun diberi hadiah oleh Raja Gejo berupa pedang istimewa. Dan semua calon Agoji kini lulus menjadi tentara Agoji kerajaan Dahomey. Di malam hari, upacara tersebut adalah sebagai bentuk sumpah bahwa para Agoji baru telah resmi menjadi tentara dan siap mati demi melindungi kerajaan Dahomey. Singkat cerita, Malik memberitahu Nawi bahwa kerajaan Oyo mengumpulkan bala sekutu untuk menyerang kerajaan Dahomey. Tentara Oyo juga diam-diam sudah mendirikan tenda di wilayah Dahomey. Nawi pun langsung bergegas pergi menemui Naniska. Diceritakan jika Nawi adalah anak angkat kedua orang tuanya. Nawi sejak kecil diambil dari panti asuhan. Dia mempunyai tanda luka benjolan pada lengannya sejak kecil. Ayah angkatnya menyebut tanda tersebut adalah tanda setan. Dipercayanya sebagai tanda keberuntungan. Naniska lalu menceritakan masa muda kelamnya, bahwa ia pernah diperkosa oleh musuhnya sendiri, yaitu Jenderal Oyo yang bernama Oba. Hingga Naniska hamil dan harus melahirkan di dalam hutan sendirian. Tapi untung saja ada Amenje yang membantunya. Dan Naniska melukai bayi tersebut pada lengannya. Lalu ia tancapkan gigi hiu. Itu adalah sebagai tanda lahir yang ia buat sendiri. Bayi tersebut lalu dibuang oleh Amanje atas perintah Naniska. Nawi terdiam dan tak mungkin jika bayi tersebut adalah dirinya sendiri. Naniska pun lalu mencongkel tanda benjolan luka pada lengan Nawi. Dan benar saja, benjolan luka tersebut terdapat gigi hiu di dalamnya. Diartikan jika Nawi adalah anak kandung dari Naniska. Di keesokan hari, dan kedua tentara laki-laki lainnya mengintai dari jarak jauh perkemahan tentara Oyo. Mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan perkemahan tentara Oyo dengan cara membuat jebakan berupa sarang raya yang diisi dengan bubuk mesiu. Di hari itu juga mereka langsung menjalankan rencananya, menyusup ke perkemahan tentara Oyo dan membuat sarang raya palsu. Di pagi buta, para tentara Agoji bersiap untuk menyerang perkemahan Oyo. Naniska melemparkan obor api pada jebakan yang sudah mereka buat. Dan seketika, perkemahan tentara Oyo pun meledak terbakar tak terkendali. Pertempuran berdarah antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo pun dimulai. Dan akhirnya, pihak kerajaan Dahomey memenangkan peperangan. Tentara Oyo yang masih tersisa dipaksa mundur dan kabur menunggangi kuda. Namun sayangnya, tentara Oyo menculik beberapa tentara Agoji yang tak sadarkan diri, termasuk Nawi. Di perjalanan, Nawi tersadar
ia melihat beberapa tentara Agoji dan temannya bernama Asap yang baru tersadar. Nawi pun menyuruhnya untuk kabur, menjatuhkan diri dari gerobak kuda tersebut. Asap berhasil menyelamatkan diri dan ia bergegas pulang ke kerajaan Dahomey untuk melaporkan penculikan tersebut. Naniska yang akan menyelamatkan para tentara Agoji tidak diberi izin oleh Raja Gejo. Karena keesokan harinya kerajaan Dahomey akan mengadakan pengangkatan Ratu Dahomey, yaitu Naniska sendiri yang ditunjuk langsung oleh Raja Gejo untuk menjadi ratu. Itu adalah sebagai penghargaan karena Naniska selama ini sudah banyak berkorban bagi kerajaannya. Naniska dilema antara tetap tinggal untuk pengangkatannya sebagai ratu atau pergi menyelamatkan para Agoji, termasuk anaknya sendiri Nawi. Naniska pun mengambil keputusan untuk pergi diam-diam seorang diri di malam hari. Namun tak disangka-sangka, para tentara Agoji lainnya mengikuti Naniska. Mereka sangat setia kepada jenderal wanita tersebut, meskipun akan ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan setelah kepulangannya. Di lain sisi, Nawi, Izogi, dan tentara Agoji lainnya disekap dalam sel kurungan besi. Mereka akan dijual pada bangsa Eropa dengan harga tinggi. Malik yang melihat Nawi pun marah besar, dan diam-diam Malik menyelamatkan Nawi, mengajak Nawi untuk ikut dengannya ke negaranya. Ternyata Malik sudah menaruh hati pada Nawi. Setelah sampainya tentara Agoji di pelabuhan Kuida, mereka langsung menyerang para tentara Oyo. Dengan marahnya, Naniska memerintahkan Agoji untuk membakar dagangan milik kerajaan Oyo hingga habis tak tersisa. Peperangan berdarah pun kembali dimulai. Nawi yang melihat para tentara Agoji datang menyelamatkannya, ia pun turun masuk dalam peperangan. Dan akhirnya Naniska berhasil membunuh Oba, Jenderal Oyo. Ia sangat lega bisa membalaskan dendam masa lalunya. Dan peperangan pun kembali dimenangkan oleh kerajaan Dahomey. Seluruh tentara Oyo dibabat habis hingga tak tersisa. Pesta pengangkatan ratu tetap dilangsungkan. Tak disangka-sangka, Agoji pulang tepat waktu membawa kemenangan. Naniska sudah siap dengan konsekuensi hukuman yang akan diberikan Raja Gejo terhadapnya. Namun tak terduga, Raja Gejo malah memujinya dan tetap mengangkat Naniska sebagai ratu kerajaan Dahomey. Tentara Agoji dan warga bersorak-sorai atas ratu baru mereka. Di akhir film, Naniska dan Nawi kini sudah saling menerima sebagai ibu dan anak. Akhirnya film pun selesai. Jadi seperti itulah cerita alur filmnya. Cukup seru ya, menceritakan kisah nyata perbudakan di Afrika dan bertemunya kembali ibu dan anak. Ending yang mengharukan. Segitu dulu ya ceritanya. Jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye-bye.